Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Fitriani, peserta Latsar CPNS Kota Bandung tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN. ASN merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Siapa itu yang disebut pegawai ASN? Yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita sebut P3K. Lantas, bagaimana kedudukan ASN? Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian, apa saja peranan ASN? Peranan ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas seorang ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, atau fasilitas lainnya, kemudian cuti, dan juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian ada juga perlindungan dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K, haknya sama dengan PNS, tetapi yang membedakan untuk P3K tidak ada jaminan pensiun. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah sebagai berikut: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Kemudian, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang ASN terikat oleh kode etik, di antaranya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan publik. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara serta bertanggung jawab efektif dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi internegara. Dan memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir,
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikut adalah manajemen PNS. Dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai mendapatkan perlindungan. Kemudian, beginilah manajemen untuk P3K. Dimulai dari penetapan kebutuhan hingga di akhir mendapatkan perlindungan. Dalam manajemen ASN terdapat sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN.